Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini merupakan video berisi materi pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 12 tingkat SMK ataupun SMA. Kali ini merupakan bab 2 yang berisi tentang sejarah Indonesia dalam bingkai karya sastra. Yang pertama, yang A, yaitu pengertian dan ciri-ciri cerita dan novel sejarah. Apa saja pengertiannya? Apa itu cerita dan novel sejarah? Apa saja ciri cerita dalam novel sejarah? Pengertian terlebih dahulu. Pengertiannya, teks cerita sejarah adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Cerita sejarah sering dituliskan dalam suatu karya sastra, yakni berupa novel. Lanjut, yaitu novel sejarah pengertiannya adalah novel yang menceritakan fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal-usul atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Jadi artinya, cerita sejarah yaitu peristiwa yang benar-benar terjadi di masa yang lalu. Sedangkan novel sejarah yaitu sebuah novel atau sebuah karya sastra yang berisi kejadian-kejadian atau menceritakan sebuah kejadian di masa lalu yang dipoles atau yang dibuat menjadi sebuah novel atau dibumbui dengan istilahnya dibuat menjadi sebuah karya sastra. Ceritanya berdasarkan cerita dari masa lalu atau cerita sejarah. Ciri-cirinya dari novel sejarah. Yang pertama, novel sejarah itu biasanya berlatar waktu dan tempat pada masa lalu atau tempat kejadian atau peristiwa kejadian dalam sebuah ceritanya itu terjadi pada masa yang lalu. Yang kedua, menceritakan kisah yang terjadi pada masa lalu. Lanjut, itu sudah jelas. Yang ketiga yaitu berbentuk karya sastra, yaitu tadi novel tersebut atau yang dikenal dengan novel sejarah. Yang keempat, menggunakan narasi-narasi dan ataupun dialog dalam penulisannya. Yang namanya novel pasti berisi tentang sebuah peristiwa, cerita, ada dialog dan ada narasinya tentunya. Yang kelima, yaitu biasanya ciri-ciri novel sejarah itu sering menggunakan konjungsi temporal. Yang jadi pertanyaan, apa itu yang dimaksud dengan konjungsi temporal? Sedikit saya bahas. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau dua peristiwa. Itu yang disebut dengan konjungsi temporal. Jadi kata hubung yang menjelaskan hubungan antar waktu antara dua hal ataupun dua peristiwa. Contohnya dari kata konjungsi temporal ini seperti lalu, kemudian, sesudahnya, selanjutnya, dan sebelumnya. Itu contoh-contoh dari kata konjungsi temporal. Yang keenam, ciri-ciri novel sejarah itu disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadiannya itu disusun berurutan. Jadi secara kronologis itu berurutan. Jadi kalau misalkan angka itu dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Seperti itu ciri-ciri dari sebuah novel sejarah. Identifikasi informasi. Lanjut sekarang ke bagian B, yaitu berisi identifikasi informasi penting dalam cerita atau novel sejarah. Informasi penting dalam novel sejarah apa saja? Struktur dalam sebuah novel sejarah itu apa saja? Terus perbedaan cerita sejarah dan novel sejarah itu seperti apa? Mari kita lanjut. Novel sejarah sebagai genre atau sebagai salah satu genre dari karya sastra tentunya
mengandung unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang dapat dijadikan acuan untuk menggali informasi penting dalam kesejarahan. Apa itu yang dimaksud dengan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik? Mari kita lihat. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang secara langsung membangun sebuah teks cerita sejarah tersebut. Dalam hal ini, cerita sejarah berwujud novel tentunya. Kepaduan antar unsur intrinsik inilah yang membuat sebuah teks cerita sejarah terwujud atau berwujud. Apa saja unsur-unsur intrinsik ini? Mari kita lihat antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu tema. Tema jelas, ada istilahnya tema ini sebagai pondasi atau dasar dari sebuah cerita. Apa yang mau diceritakan? Nah, temanya apa? Kita tentukan dari awal. Yang kedua yaitu unsur intrinsik, yaitu amanat. Amanat ini berarti pesan moral dalam sebuah cerita novel tersebut. Apa amanatnya? Seperti apa? Biasanya amanat ada yang tersirat, ada yang tersurat. Jadi yang secara langsung dan ada yang secara tidak langsung. Amanat yang dapat dilihat, dibaca oleh si pembaca. Yang ketiga yaitu unsur intrinsik, antara lain yaitu penokohan. Penokohan itu biasanya berisi apa itu istilahnya perwatakan, watak dari tokoh-tokoh yang ada dalam cerita novel tersebut. Yang keempat yaitu sudut pandang. Ini biasanya sudut pandang si penulis terhadap karya tulisnya atau terhadap novel tersebut. Yang kelima yaitu latar. Latar atau tempat. Biasanya latar itu terdiri dari 3, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Dan yang terakhir yaitu berisi intrinsik itu yaitu alur. Alur ini merupakan atau pengertian dari alur yaitu jalannya sebuah cerita. Alur terbagi 2, ada alur maju dan alur mundur. Alur maju seperti apa? Alur maju biasanya berisi cerita dari 0, 1, 2, 3 berurutannya istilahnya maju ke depan. Sedangkan yang kedua yaitu alur mundur atau dikenal dengan istilah flashback. Biasanya ini alur yang menceritakan kepada masa lalu. Misalkan kita hari ini membuat sebuah cerita tentang masa lalu. Seperti itu. Itu merupakan unsur-unsur intrinsik. Selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar teks cerita sejarah atau di luar teks novel. Unsur ekstrinsik ini tidak secara langsung memengaruhi isi dalam teks cerita sejarah. Apa saja yang dimaksud unsur ekstrinsik ini? Yang pertama yaitu rekaman kebesaran, ketinggian, dan kegemilangan pemerintahan. Ini biasanya kalau yang dikenal, kalau istilahnya kalau zaman dulu itu dengan istilah istana sentris. Jadi berisi tentang kegemilangan, keberhasilan sebuah pemerintahan atau kerajaan. Ini unsur ekstrinsik. Yang kedua yaitu dari segi corak penceritaan. Nah, ini merupakan corak bagaimana nih gaya penceritaannya. Biasanya itu dipengaruhi oleh istilahnya apa, tradisi atau budaya di setempat yang diceritakan dalam cerita sejarah ini. Segi corak penceritaannya tentunya akan berbeda antara novel yang satu dengan novel yang lainnya. Yang ketiga yaitu unsur bias. Ini biasanya ada unsur bias dalam unsur ekstrinsik ini, ya istilahnya apa ya, samar-samar lah bias itu, seperti itu. 4 yaitu unsur keagamaan. Biasanya novel atau cerita sejarah ini mengandung unsur-unsur agama apa nih dalam cerita-cerita teks tersebut, dalam novel tersebut. Yang kelima tentunya ada pengaruh dari unsur politik. Pasti dari zaman ke zaman, dari abad ke abad, dari periode ke periode, unsur politik ini akan selalu menghiasi
atau mempengaruhi dari sebuah cerita novel sejarah. Yang selanjutnya yaitu yang keenam, unsur budaya. Ini tentunya ya tadi sudah saya katakan, budaya yang satu dengan budaya yang lainnya itu tentu akan berbeda. Jadi budaya mana nih yang diceritakan itu akan jelas memiliki ciri khas tersendiri. Yang terakhir yaitu unsur sosial. Bagaimana kondisi sosial di masyarakat yang diceritakan dalam teks cerita sejarah ataupun dalam teks cerita novel sejarah tersebut. Itu merupakan unsur ekstrinsik. Yang selanjutnya, struktur teks cerita sejarah ataupun struktur teks novel sejarah. Yang pertama yaitu berisi abstrak. Ini tadi sudah disampaikan, abstrak itu yaitu penjelasan awal dari sebuah cerita sejarah ataupun dari sebuah novel, ringkasan istilahnya. Yang kedua yaitu orientasi, orientasi dari cerita sejarah ataupun novel sejarah tersebut. Yang ketiga yaitu komplikasi atau peristiwa dalam sebuah cerita sejarah ataupun novel sejarah. Nah, ini yang keempat yaitu klimaks, puncak dari komplikasi tersebut. Kalau tadi komplikasi itu peristiwa apa nih yang terjadi, kemudian klimaks itu merupakan puncak dari peristiwa tersebut. Puncak dari komplikasi yang sebelumnya. Seperti apa nih titik akhirnya, titik tingginya, titik puncaknya seperti apa. Yang kelima yaitu resolusi. Resolusi ini merupakan istilahnya anti klimaks. Jadi kalau dalam istilah lain yaitu cooling down. Jadi setelah mencapai titik klimaks kemudian resolusi anti klimaks. Jadi kalau ibarat peristiwa itu sudah mulai ketegangannya mulai menurun. Jadi anti klimaks. Yang terakhir yaitu koda. Koda ini biasanya berisi tentang simpulan ataupun berisi tentang amanat-amanat yang tersirat ataupun tersurat, biasanya tercantum dalam koda, atau bisa dikatakan koda ini sebagai penutup lah, istilahnya seperti itu. Selanjutnya ini merupakan perbedaan teks cerita sejarah dengan novel sejarah. Apa saja perbedaannya? Cerita sejarah memiliki dibagi menjadi dua, yakni teks sejarah dan fiksi sejarah. Yang B, direkonstruksi berdasarkan fakta kejadian masa lalu. Ini merupakan cerita sejarah. Lantas bagaimana dengan novel sejarah? Novel sejarah itu yang A dibagi menjadi dua lagi, yakni novel sejarah fiksi dan non-fiksi. Jadi novel sejarah fiksi ini ya berdasarkan masa lalu, cuman difiksikan dari mulai nama tokohnya, kemudian nama tempatnya, dan peristiwa-peristiwanya juga sudah difiksikan. Dan non fiksi berarti itu bisa dikatakan berdasarkan fakta, nama-nama tokohnya. Misalkan novel Ken Arok dan Ken Dedes itu novel sejarah, cuman nama Ken Arok dan Ken Dedesnya masih tetap dipakai, tidak difiksikan. Yang B yaitu bercerita tentang kejadian masa lalu dengan bumbu-bumbu sastra, ya istilahnya disenikan, disastrakan dengan menggunakan bahasa-bahasa sastra. Tentunya beda dengan cerita sejarah yang menggunakan kata-kata baku ataupun istilahnya bahasa resmi. Kalau novel itu biasanya menggunakan bahasa-bahasa sastra, tentunya beda. Dari segi bahasa pun penggunaannya itu berbeda antara cerita sejarah dengan novel sejarah. Baik, sampai di sini untuk video mengenai teks sejarah untuk bab kedua pelajaran bahasa Indonesia kelas 12 kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.